Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah thumma amma ba'd. Kaifa halukum? Waffaqana Allah wa iyyakum jami'an. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua dan memberikan taufiknya. Qadarallahu fa'ala masya'a, kita daring lagi. Dan tentu ini di luar dari rencana yang telah kita susun dan kita buat. Segala sesuatu yang telah kita rencanakan tentu Allah lah yang menetapkan apa yang terbaik bagi kita semua. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik dan yang terbaik bagi kita. Maka jangan sampai ketetapan yang baik dan terbaik tersebut kita malah menyambutnya dengan sesuatu yang bahkan buruk bagi kita semuanya. Keutamaan menuntut ilmu tentu teman-teman sudah paham semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimana dia menempuh satu jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah akan mudahkan dengan sebab dia menempuh jalan tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang kita temukan di lapangan, di realitanya harus kita bisa siasati, karena sesungguhnya syaitan tidaklah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua, Allah akan memahamkan agama untuk kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan memahamkan baginya agama. Di antara bentuk memahamkan kita kepada agama adalah Allah menggerakkan hati-hati kita untuk mendengarkan tausiah, ta'lim, pengajaran. Nah, di antara ciri di mana kita tidak diinginkan kebaikan, di antaranya adalah sudah rasa malas untuk mendengarkan ilmu dan nasihat. Baik, teman-teman yang kemarin terluput dari perjalanan fase-fase disyariatkannya jihad, Ustaz akan sedikit mengulang. Fase yang pertama adalah fase di mana kaum muslimin dilarang untuk melawan sedikit pun. Yang kedua, kaum muslimin diberikan izin tapi tidak diberikan perintah untuk menyerang, tapi diberikan izin kalau mau menyerang diperbolehkan. Kemudian fase yang ketiga Fase yang ketiga, kaum muslimin diwajibkan melawan jika diserang. Kemudian fase yang keempat, kaum muslimin perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin yang ada di sekitarnya. Tentu sebelumnya didakwahi terlebih dahulu. Baik, itulah 4 fase yang dimana jihad disyariatkan. Tentu fase ini berada di awal-awal hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah. Baik, al-fawaid al-mustanbata min tasyri'il jihad. Faidah-faidah yang bisa diambil dari disyariatkannya jihad. Yang pertama, kalian bisa catat atau garis bawahi. Kenapa jihad itu disyariatkan secara bertahap? Di garis bawahi, li'annahum lamma kanu bi Makkah. Karena mereka ketika di Makkah, kanal musyrikun aktsaru adadan. Kaum musyrikin banyak. Falau umirul muslimuna wa hum aqallu minal 'ashr biqitalil baqin la syuqqa alaihim. Nah, ini poinnya. Kalau sekiranya kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi
kaum musyrikin, sedangkan kaum muslimin jumlahnya tidak lebih dari 10, maka la syukka alaihim, akan menjadi berat bagi kaum muslimin. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seorang hamba pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, hadzal qital yakhtalifu 'anil qital wal hurub allati syahidaha tarikh al-insani wallati istahdafat tahqiq aghrad wa maqasid dunyawiyah li afrad yuriduna al-'ulu fil ard. Perang atau jihad yang digelorakan di dalam Islam bukan berbeda sama sekali dengan peperangan-peperangan yang dilakukan orang-orang musyrikin yang hanya apa? Hanya untuk mendapatkan harta. Lihat, Belanda menjajah Indonesia untuk apa? Untuk menguruk kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Jepang melakukan invasi militer ke Indonesia untuk apa? Untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Inggris melakukan penjajahan di berbagai macam negara. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan. Pun demikian dengan Perancis. Melakukan penjajahan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan. Untuk agar dirinya dihormati pemimpinnya. Tapi Islam tidak sama sekali sama dengan mereka. Tidak berperang untuk kebutuhan dunia, enggak. Untuk nama yang harum, pemimpin yang agung, enggak. Islam memerintahkan jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fal ahdaf al-jihad al-Islam wa dhabitul haq wal adl wa rahmah allati ihtafatil jihad maizatuha an anwa'il hurub al-ukhra. Islam itu memiliki aturan-aturan dhabit yang benar, wal adil, dan melakukan jihad dengan adil dan hak dan benar. Karena Islam ketika memerangi seseorang kelompok, tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh perempuan, tidak membunuh yang rentak, dan tidak memerangi dan membunuh orang yang tidak menyerang. Banyak aturan-aturannya. Jadi ketika ada yang momennya sekarang radikal, mereka mengatakan Islam mengajarkan radikalisme, bohong dan dusta. Kalau mau jujur, mereka lah yang mengajarkan tentang radikalisme. Islam tidak sama sekali mengajarkan radikalisme, ya. Teman-teman yang semoga Allah SWT muliakan, apalagi sekarang termuncul fitnah. Dimunculkan wanita bercadar, dimunculkan lelaki yang berjenggot, dan diidentifikasikan mereka sebagai apa? Sebagai teroris, bahkan salah satu ketua ormas yang di Indonesia yang kita tak perlu sebutkan namanya, dia mengatakan bahwasannya pintu radikalisme itu berasal dari Wahabi, yang mereka maksud adalah Salafiyun. Enggak. Bagaimana mereka menuduh Salafiyun melakukan radikalisme? Demo saja tidak boleh. Suatu hal yang mustahil, tuduhan dusta mereka. Wa ghayatul jihad, halaman 392. Wa ghayatul jihad an yakunu din lillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk agama, menegakkan agama. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada terjadi fitnah, ujian. Wa yakunu ad-dinu lillah, dan agama menjadi milik Allah. Banyak kerusakan-kerusakan. Dan Islam hadir sebagai solusi. Islam tidak semena-mena datang kemudian mengangkat pedang. Enggak. Islam ketika mau menyerang, dengarkan dulu pas subuh, terdengar enggak suara azan di sana. Meskipun ada satu masjid terdengar suara azan, tidak diadakan pertempuran. Faedah yang ketiga, lam takunil ghaya minal jihad at-tadakhul fi hurriyatin nas fi mu'taqadihim. Ini garis bawah ya, halaman 393. Jihad tujuannya bukan ikut campur terhadap kebebasan manusia dalam beragama. Tidak. Lihat Konstantinopel ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tidak memaksakan orang yang beragamakan Nasrani, Katolik, Majusi untuk masuk ke dalam Islam. Tidak.
Lihat Umar bin Khattab yang banyak menaklukkan negeri-negeri. Umar bin Khattab tidak memaksakan mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan Umar bin Khattab menjamin keamanan mereka beribadah. Tentu dalam koridor aturan Islam. Faedah yang terakhir, min bayani marahil tasyri'il jihad yattadihu anna al-Islam lam yantashir bis-sayf. Ya, bahwasannya penjelasan tentang fase-fase disyariatkannya jihad menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam disebarkan bukan dengan pedang. Bukan dengan pedang, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi makanya kalian jangan malas terutama belajar sirah. Semoga husnudzon Ustadz, meskipun kalian sedikit dalam menyimak materi Ustadz, kalian menyimak materi-materi asatidzah yang lainnya, terutama berkenaan dengan sirah. Kalau kita tidak tahu maklumat-maklumat yang benar, maklumat-maklumat yang sahih, maklumat-maklumat yang datangnya dari Rasulullah, kita akan mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat dan liberalisme. Mereka senantiasa menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Mereka menuduh Islam radikal. Mereka menuduh Islam disebarkan dengan pedang. Bahkan kalau kalian ingat salah satu cuitan seseorang yang bernama Abu-Abu itu, mereka mengatakan Islam yang radikal adalah Islam yang datang dari Arab. Tuduhan yang dusta. Ya, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga kalian tetap semangat. Belajar tidak mesti dari kita, tapi ini adalah amanah yang telah orang tua kalian bebankan kepada kalian. Maka jangan jadi pengkhianat amanah. Jangan jadi pengkhianat amanah. Setiap amanah yang dibebankan kepada kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan antum semua. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperlakukan, menunaikan amanah yang telah kita pegang. Tatkala kita mengiyakan, kita bersekolah di Minhajul Haq, kita sudah menerima beban amanah menjadi siswa yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.